gua bakal bandingin semua makanan viral dari berbagai negara. Dari nasi lemak favoritnya Upin Ipin, daging cincang khas Jepang yang bikin orang antri-antri, sampai bebek Cina Sultan di hotel paling mewah satu dunia. Tapi ini bukan cuma soal enak. Kita bakal nilai dari rasa, harga, tempat, dan seberapa layak dia viral. Di akhir video cuma satu negara yang bakal menang. Kita udah transport lagi ke Kuala Lumpur. Bohong. Ini sebenarnya kita di mana, Bu ya? Bogor. Ini sebenarnya kita di Bogor. Ini ada spot nasi lemak yang baru buka. Sini kita udah pesen bener-bener banyak banget. Tapi maaf, footage-nya kurang bagus karena ini kita lagi mempelajari cara pakai kamera baru. Bener nggak, Bu ya? Apa tuh? Wah, ada itu. Jadi tempat pertama ini tuh namanya nasi lemak baru yang ada di Bogor. Tempatnya terbuka dan ini vibes-nya mirip sama yang gue makan di Kuala Lumpur. Dari prasmanannya sampai ada mas-mas yang bikin roti pakai peperan tangannya. Dari tempatnya ini gue kasih rating 8/10. Jadi untuk tema Malaysia, kita akan makan nasi lemak seperti yang ada di Upin Ipin. Kalau gitu sekarang kita cobain dulu dari Mon Roti seperti yang viral di Kuala Lumpur. Pas lagi itu kita lagi di Kuala Lumpur, ini tuh bener-bener ngantri, rame banget. Dan semua orang tuh pengen makan bekas peperan tangan masnya nih. Kalian lihat dulu ya. Fokus tuh nggak tuh? Kayak lagi pura-pura. Gila, wangi banget. Gila, garingnya, wangi bawangnya, gurih dari sapinya, semua tuh sama persis kayak di Kuala Lumpur. Wah gila, ini enak banget sih. Gak usah jauh-jauh dong kita ke Kuala Lumpur. Bahkan keringet peperan tangan masnya juga mirip-mirip rasanya. Selanjutnya di sini kita udah punya nasi lemak ayam berempah. Itu salah satu jagoan mereka di sini. Fun fact, di sini harganya tuh bener-bener murah banget. Coba tebak, Bu Jaya. Sebanyak ini pakai 7 topping harganya berapa? 100.000 mas. 100.000? Enggak, ini cuma 65.000. Kalian bisa lihat ayamnya segede apa. Fokus atau enggak sih? Sikat, Bu Jaya. Wah, ini bener-bener mengingatkan gue sama kehidupan kita pas di Kuala Lumpur, pas kita lagi makan nasi lemak. Terus ayamnya dimarinasi sampai 20 jam. Itu bener-bener ngeresep banget sampai ke dalamnya, sampai tulang-tulangnya. Terus ini sesuai namanya, ternyata itu beneran melempah. Dan bagian paling perfectnya adalah pas bagian kulitnya kena sambal bilisnya. BTW ini nasinya banyak juga ya. Lanjut, sini kita punya ayam merah. Oh, bisa dilihat dulu. Kalau yang tadi berempah tuh dia tuh kering kayak banyak remesannya. Kalau yang merah itu dia becek-becek manja. Ya lebih ngiler yang mana? Yang ini dong. Kalau gitu kita sikat, kita rekam. Nggak ngerti lagi ownernya belajar kayak gimana, tapi ini bener-bener enak banget dan mirip banget sama gue makan Kuala Lumpur. Ayamnya tuh super lembut, super juicy, dan yang gue demen tuh bumbunya tuh dia nggak terlalu pedes, jadi gurih, pedes, ada manisnya, dan pedesnya tuh nggak sampai ganggu gitu. Sekali lagi deh, Jujur ya, ini salah satu nasi lemak paling berempah yang pernah gua makan. Sudah saatnya kita menilai dari aspek-aspek penilaian yang sudah kita tetapkan. Buat rasa super medok sampai kayak ditonjok bumbu, 8,5 dari 10. Buat harga 65.000 dapat satu piring penuh dengan 7 topping sampai terkenyang-kenyang. Gua kasih 9/10. Ini ownernya nggak ngerti hitung-hitungan sih atau bisnis cuci-cuci. Cuan banget deh makan di sini. Dan terakhir ada seberapa layak dia viral. Wah, dari plating makanannya, ada mas-mas yang peperin minyak, ini sih pasti viral. Jadi gue kasih rating 8,5 dari 10. Dan kalau dicombine dari semua aspek penilaian, tempat pertama dapat total skor 34. Oke, sekarang saatnya kita teleport. wah bro, sekarang kita udah teleport ke Jepang. Sekarang kita lagi di restoran apa, bro? Kita lagi di Jakarta Selatan nih, namanya Nikuma Hamburger. Begitu masuk langsung disambut dekornya yang minimalis ala Jepang. Kita disuruh lepas sepatu dan duduknya tuh ala tatami gitu. Sebenarnya tempatnya sih super niat, tapi kalau dipikir-pikir ini bakal nyusahin buat orang-orang tua. Lagi kalau harus duduk berdiri. Buat tempatnya gue kasih 7,5 dari 10. Jadi apa yang spesial dari restoran ini dan kenapa untuk segmen makanan Jepang kita hajar di restoran ini, bro? Karena yang lo tahu nih kayaknya lagi banyak banget nih Hamburg yang baru buka di Jakarta. Ini baru banget buka nih, masih satu grup sama Pika yang viral. Begitu langsung aja kita sidak dapurnya, bro. Sikat, ini dipinjemin sendal karena ini adalah tatami konsepnya, autentik Jepang. Bro, let's go. Kalau gitu kita langsung masuk ke dapurnya, bro. Chef, jadi apa yang spesial dari hambagu di sini? Oh, sebentar. Langsung, Mas. Wow. Bro, di depan kita udah ada pembukaan, kita ada chicken nanban, bro. Biasa kita bisa menilai makanan Jepang enak atau enggak tergantung dari chicken nanbannya, bro. Nanban, cheers. Cheers. Jadi buat konteks, makan di sini tuh satu set hambagu harganya 120 ribuan. Udah dapet 2 hamburg, terus free refill nasi sama miso soup. Buat yang porsi makan nasinya sebanyak Aldo Wijaya sih cuan ya. Tapi buat yang gak kuat makan jadi agak mahal. Bro, jadi kita tadi udah ciduk-ciduk, kita udah sidak dapurnya. Sekarang di depan kita ini udah ada menu apa aja, bro? Kita ada menu satu set ya dari hambagu, terus udah dapat sama telur, bone marrow, dan nanti bakal ditumpahin ke nasinya. Oh, jadi di sini ada ritualnya sendiri ya, bro? Betul. Jadi di sini tuh kita nasi bro kayak kurang bisa menjelaskan. Jadi kita di sini udah pesen yang hambagu set biasa sama yang spesial hambagu set yang udah sama daging. Oh bro. iya. Nih, bro. Tadi dagingnya apa ya?
lidah kayaknya bro. Kayak ada lidah sama tadi ada flat iron juga. Dagingnya super juicy. Bro, karena kata lu tadi ada ritualnya bro. Coba bro. Kita bolongin dulu supaya di dalamnya kita isi. Sekarang lu kasih bone marrow-nya bro. Sikat bro. Kita kasih Susah ya, surigake bu. Udah ada keluar semua nih. Pokoknya kita kasih telur. Bro, ini kan demi estetika video jadi singa harus berdongak. Dan ini kan Kenapa bro? panas bro, sabar bro. Kalau gitu boleh kak, tambah satu lagi nasi kak. Ini untuk teman saya kak, si Giant. Loh, terus bisa masukin ke tengah-tengah sini bro. Kalau jatuh gimana? Siap bro. Siap. Let's go. Wah, udah jatuh kan? Iya, Ada kan tadi. action plan bro. Set. Ada deh. Lo aduk-aduk bro. Oke, sekarang kita lanjut aduk-aduk. Jadi sebenarnya ini tuh buat cocolan sausnya nih. Kalau gitu bro, tanpa basa-basi, apakah sudah saatnya kita mencobain si hambagonya bro? Ajar. Cheers. Nah bro, bisa gue bilang dari banyaknya hambagu yang udah gue makan bro, ini kan salah satu yang super berlemak, super lumer. Kayaknya konten lemaknya ini lumayan banyak bro. Jadi dia nggak begitu ngedaging gitu bro. Tapi ini lembut banget dan kayak pakai lidah hancur bro. Ini kayaknya nenek-nenek nggak punya gigi juga bisa makan bro. Betul. Tapi yang gue notice di sini tuh dia nggak begitu berserat. Gimana menurut bro? Menurut gua flavor beefy dari dagingnya tuh udah ada karena dia kelihatan 100% daging. Terus pas dicocol ke cocolan ritualnya ini makin creamy, makin umami. Wah mantep, lumer pokoknya. Gila, gue lihat cara review lu udah kayak Chef Junet bro. Bro, kita lanjut bro. Kita lanjut, cobain lanjut. lidah. Harus kita panasin dulu bro. Lu takut ya bro masih pink-pink ini Masih bro. merah bro. Cheers. Tekstur khas lidah ya. Cuy ya bro. Kalau gue jujur gue lebih prefer si hambagunya bro. Sama-sama. Terakhir ini dia bro. Flat iron. Flat iron ini adalah secondary cut bro. Ini saran gue kita cocol ke tengah ini kayaknya mantep nih bro. Tuh. Ini udah gue cocol ke sausnya ini bro. Bro langsung fokus cuk. Let's go. Sausnya ini ada asin dan sedikit pedas nih. Apa nih ya? Kayaknya ada wasabinya, jadi ada kick pedesnya, tapi dia tetap creamy. Dan jujur bro, gue lebih suka flat ironnya dibanding lidahnya bro. Kalau gitu langsung aja bro, sebelum kita pindah lagi ke negara lain. Overall gimana bro? Menurut lu tempat ini? Menurut gua Hamburg di sini emang gak kaleng-kaleng bro. Semuanya diolah, dimasak dengan baik dan dia kasih experience sendiri buat customernya. Tadi dibuat terpuaskan sama makanan viral Malaysia, sekarang dibuat melayang-layang sama makanan viral Jepang. Tempat udah kita rating, sekarang saatnya kita nilai dari rasanya. Ini daging cincangnya sendiri udah enak, dicocol ke bone marrow sama telurnya sih kayak curang, bikin rasanya jadi umami burst. Buat rasa gue kasih rating 8,7 dari 10. Lanjut ke harga, 120.000 dapat 2 daging sama unlimited nasi. Buat temen gue si Giant mungkin ratingnya tinggi ya, tapi gue tuh nggak bisa makan banyak nasi. Jadi dengan berat hati, harganya harus gue kasih 7,5 dari 10. Terakhir dari viralitas, ini mah pasti viral lah ya, tempatnya unik, terus ada pengalaman masak sendiri. Ini tuh bikin cewek-cewek mau story-story. Buat viralitas gue kasih rating 8,7 dari 10. Jadi buat makanan viral Jepang mendapatkan skor akhir 32,4. Sejauh ini nasi lemak Malaysia masih memimpin dengan skor 34. Tapi kita masih punya satu tempat lagi, dan mari kita lihat apakah tempat terakhir bisa membantai-bantai Malaysia. Tempat selanjutnya gak semua orang bisa makan di sini. Ini tuh ada di lantai 22 di hotelnya punya Pak Haritanu. Sekarang kita lagi di Lilian Jakarta, alias restoran Chinese paling mewah yang ada di Jakarta saat ini. Ini tuh lokasinya di hotel luxury terbaik di Indonesia, alias Park Hyatt Jakarta. Terkenal sama Peking ducknya yang dibikin sama chef Michelin Star. BTW ini kan nama restonya Lilian. Ini tuh terinspirasi dari nama istrinya Pak Haritanu alias Bu Liliana, sebagai bentuk cinta Pak Hate ke Bu Liliana. Jadi dari semua desain tempat, dekornya, ini tuh semuanya diatur sama Bu Liliana. Lagi asik yapping, tiba-tiba gue diculik sama staff di sini, dibawa ke ruangan rahasia dan Oke, jadi Di sini kita ada tim partnernya with our partners. Oke. Which I will be taking care of you for your tea selections as Okay. well of the welcome drink as well. sikat. Cheers. Kalau cheersnya dalam bahasa China-nya apa, Kak? Sampai. Kalau gitu ganti kanpei. Oh. Wah gila, seger banget. wah gila, emang hotel terbaik di Indonesia, no play-play. Sebelum makan aja ada ritual minum teh kerajaan Cina dulu. Lanjut gue dibawa ngeliat proses manggang bebeknya yang pakai oven khusus. Di titik ini air liur gue ada netes-netes, saking glowingnya tuh bebek. Oke, jadi di sini tuh makan Peking duck nggak kayak di tempat-tempat lain, tapi di sini ada ritualnya. Jadi tadi udah dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kulitnya, ada bagian dada yang di wrap pakai momo wrap, sama bagian pahanya. Kan kita tes dulu dari kulitnya. Nah, di sini yang unik adalah kulitnya kita disuruh makan pakai gula pasir. Gila, kulitnya super berlemak, terus dengan rasanya udah gurih banget. Ternyata dikombinasin sama gula pasir, nyiptain kombinasi rasa baru, gokil. Karena kita cobain momo wrap. Ini tuh bagian dada, tadi dicocol ke yang mana kok? Garlic. Yang garlic. Panas banget kalau kita cocol ke saus yang ini. Rasa bebeknya dapat banget, terus kombinasiin sama garlic sama timunnya, gila jadi seger banget, ada permen teksturnya enak. Tapi apakah yang pahanya bisa lebih enak dibanding dada dan kulitnya? Karena kita cobain ini bagian pahanya, seharusnya ini adalah bagian yang paling enak karena dia paling ada dagingnya, ada lemaknya. Kita cocol ke saus yang ini.
langsung lumer gokil. Selanjutnya di depan kita udah ada masakan signaturenya Chef Tan yang dari Hong Kong langsung. Pertama kita ambil dulu ada nasi merah pakai lapcong dari Medan dan nasinya ini dimasak pakai beetroot juice. Lanjut sini kita punya wagyu tenderloin yang pakai saus black pepper. Saus ini udah dia pakai selama 15 tahun. Jadi kita lihat apakah resep yang dia udah bawa selama 15 tahun ini bakalan enak. Terus kita ambil tahu yang pakai crab roe sama terakhir udang salted egg. Dan lagi-lagi ini udang salted egg ini bukan salted egg biasa, tapi salted egg-nya tuh katanya di bake dulu di oven baru dimasak biar flavor lebih keluar. Apa sudah siap kita cobain Bu Yaya? Kita mulai dulu dari nasgor merah yang menggunakan lapcong babi. Wah, mau karena tadi kurang estetik kita ulangi sekali lagi. Nasinya ini tuh dia nggak dimasak air, dia punya tekstur perak dan kering itu. Terus ada garing-garingnya, ada dari rice puffnya, sama lapcongnya ini benar-benar melimpah dan rasanya lumayan intens. Ini dari Chef Tan ada honey glaze char siu. Lagi-lagi kita udah kedatangan lagi masakan dari chefnya. Tapi sebelum kita cobain char siu-nya, kita cobain dulu tenderloin black pepper ya. Jujur ini nggak kayak tenderloin, dia ini bener-bener super juicy, kayak super berlemak, tapi dia tenderloin gitu. Wah, ini mungkin karena marblingnya sangat tinggi, jadi dia langsung lumer, dan saus black pepper ini juga ada kicknya yang mantep banget. Sekarang kita lanjut ke crab roe tofu. Tuh kata yang bisa gambarin ini meeting banget. Terakhir kita cobain salted egg yolk prawn. Udangnya plum, toast egg yolk ini bener-bener enak banget, super intens. Ternyata chefnya tuh kadang nggak gini dan dia bake dulu di oven, ternyata beneran bikin rasanya jadi makin enak. Selanjutnya udah kita ciduk-ciduk, ini ada masakan signature chefnya, ada bla 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 noodle yang pakai lard babi sebanyak ini, gila sih. Sekarang kita hajar lard babinya sebanyak ini. Oh gila, ini definisi mie terbabi deh. Gila, selanjutnya ini ada braised pork gitu kayak dong foro. Ini lapisan lemak sama lapisan dagingnya tuh bener-bener perfect banget. Kita cobain. Ini mungkin jadi yang paling enak gue makan di hari ini. Karena makan langsung wah gila ini enak banget sih. Terakhir, kita punya char siu. Wah gila, chef di sini super baik. Kita dikasih makanan super banyak. Super smoky, sosnya lengket-lengket manja, enak banget. Lu pikir udah selesai, perut udah kenyang, dompet udah berkedut, sekarang gue dibawa lagi ke tempat rahasia. Buat yang nggak tahu, Pak Haritanu tuh salah satu orang terkaya di Indonesia. Emang Konglo tuh beda level ya. Ini gue dibawa ke tempat biasa Pak Haritanu makan yang terpisah dari restonya tadi. Buat kesini aja liftnya terpisah, ruangannya lebih mewah. Ini Pak Harte nggak buka lowongan jadi anak kah? Kebanyakan basa-basi, saatnya kita ngeresting restoran ini. Pertama dari tempat, gak pakai ragu ini salah satu resto tercantik yang pernah gue makan. Dari pemilihan warnanya, dekornya, sampai ruangan rahasia Pak Haritanu tuh keren semua. Buat tempat gue kasih rating 9/10. 2 dari rasa, ini sih jadi salah satu bebek terenak yang gue makan di tahun 2026. Buat rasa tanpa ragu lagi gue kasih 9/10. Lanjut ke harga, ini makan berempat sampai kenyang gak masuk akal, habis 4 juta rupiah. Ya kalau dihitung-hitung sih bisa buat makan warteg 1 tahun. Terpaksa buat harga gue kasih rating 7,5 dari 10. Dan terakhir dari viralitas, ini sih sangat-sangat mungkin viral ya. Untuk makanannya aneh-aneh, terus ada oven gede yang kita bisa lihat bebek glowingnya lagi dimasak. Buat viralitas gue kasih rating 9,1 dari 10. Dan skor akhir kita sekaligus menjadi pemenang dari food battle kali ini adalah bebek dari China dengan skor 34,5. Hasil semuanya tuh enak-enak, tapi emang ada resto yang lebih unggul aja dibanding resto lainnya. Tapi emang harus diakui restonya Pak Haritanu ini gokil sih. Nextnya kita harus bandingin makanan dari negara mana lagi nih. Gue doain yang nonton dan like video ini makin sehat dan diberkati. Jangan lupa subscribe.